Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022. Pada malam hari ini saya akan bicara dengan tema tidak ada manusia yang naik ke surga. Saya ulangi, pada malam hari ini saya akan bicara dengan tema tidak ada manusia yang naik ke surga. Mari kita mulai. Tidak ada manusia yang naik ke surga. Kita lihat Alkitab, Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Sekarang kita buka Al-Quran. Surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Itu peristiwa Isra Mi'raj, surat Al-Isra ayat 1. Peristiwa Isra Mi'raj adalah salah satu peristiwa yang agung dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Sebagian orang meyakini kisah yang menakjubkan ini terjadi pada bulan Rajab. Benarkah demikian? Bagaimanakah cerita kisah ini? Kapan sebenarnya terjadinya kisah ini? Bagaimana pula hukum merayakan perayaan Isra Mi'raj? Simak pembahasannya dalam tulisan yang ringkas ini. Pengertian Isra Mi'raj. Pengertian Isra Mi'raj. Isra secara bahasa berasal dari kata saro, bermakna perjalanan di malam hari. Adapun secara istilah, Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW bersama Jibril dari Mekah ke Baitul Maqdis, Palestina, berdasarkan firman Allah, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1. Mi'raj secara bahasa adalah suatu alat yang dipakai untuk naik. Adapun secara istilah, Mi'raj bermakna tangga khusus yang digunakan oleh Nabi SAW untuk naik dari bumi menuju ke atas langit berdasarkan firman Allah dalam surat An-Najm ayat 1-18. Kisah Isra Mi'raj. Secara umum, kisah yang menakjubkan ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1. Juga dalam firman-Nya, demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat lagi, maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Al-Quran Surat An-Najm ayat 1-18. Adapun rincian dan urutan kejadiannya banyak terdapat dalam hadis
yang sahih dengan berbagai riwayat. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau yang berjudul Al-Isra wal Mi'raj menyebutkan 16 sahabat yang meriwayatkan kisah ini. Mereka adalah Anas bin Malik, Abu Jar, Malik bin Sahsah, Ibnu Abbas, Jabir, Abu Hurairah, Ubay bin Ka'b, Buraidah ibnul Husayb al-Aslami, Hudzaifah ibnul Yaman, Syaddad bin Aus, Syuhaib, Abdurrahman bin Qurat, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ali, dan Umar radhiyallahu anhu asma'in. Di antara hadis sahih yang menyebutkan kisah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, didatangkan kepadaku burak, yaitu hewan putih yang panjang, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagal. Dia meletakkan telapak kakinya di ujung pandangannya, maksudnya langkahnya sejauh pandangannya. Maka saya pun menungganginya sampai tiba di Baitul Maqdis. Lalu saya mengikatnya di tempat yang digunakan untuk mengikat tunggangan para nabi. Kemudian saya masuk ke masjid dan sholat 2 rakaat, kemudian keluar. Kemudian datang kepadaku Jibril alaihissalam dengan membawa bejana berisi kamar dan bejana berisi air susu. Aku memilih bejana yang berisi air susu. Jibril kemudian berkata, engkau telah memilih yang sesuai fitrah. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit pertama, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit, dan saya bertemu dengan Adam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian kami naik ke langit kedua, lalu Jibril alaihissalam meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit kedua, dan saya bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria salawatullahi alaihima. Beliau berdua menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit ketiga, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit ketiga, dan saya bertemu dengan Yusuf alaihissalam yang beliau telah diberi separuh dari kebagusan wajah. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit keempat, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit keempat, dan saya bertemu dengan Idris alaihissalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Allah berfirman yang artinya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Surat Maryam ayat 57. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit kelima, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu ke langit kelima,
dan saya bertemu dengan Harun alaihissalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit ke-6, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Dikatakan, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi kami pintu langit, dan saya bertemu dengan Musa. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit ke-7, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Dikatakan, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi kami pintu langit ke-7, dan saya bertemu dengan Ibrahim. Beliau sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat yang tidak kembali lagi. Kemudian Ibrahim pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha. Ternyata daun-daunnya seperti telinga-telinga gajah dan buahnya seperti tempayan besar. Tatkala dia diliputi oleh perintah Allah, dia pun berubah sehingga tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang sanggup menggambarkan keindahannya. Lalu Allah mewahyukan kepadaku apa yang diwahyukan. Allah mewajibkan kepadaku 50 sholat sehari semalam. Kemudian saya turun menemui Musa alaihissalam. Lalu dia bertanya, "Apa yang diwajibkan Tuhanmu atas umatmu?" Saya menjawab, 50 sholat. Dia berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Sesungguhnya saya telah menguji dan mencoba Bani Israel." Beliau bersabda, "Maka saya pun kembali kepada Tuhanku seraya berkata, 'Wahai Tuhanku, ringankanlah untuk umatku.' Maka dikurangi dariku 5 sholat. Kemudian saya kembali kepada Musa dan berkata, 'Allah mengurangi untukku 5 sholat.' Dia berkata, 'Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan.' Maka terus-menerus saya pulang balik antara Tuhanku Tabaraka wa Ta'ala dan Musa alaihissalam, sampai pada akhirnya Allah berfirman, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah 5 sholat sehari semalam. Setiap sholat pahalanya 10, maka semuanya 50 sholat. Barang siapa yang meniatkan kejelekan lalu dia tidak mengerjakannya, maka tidak ditulis dosa baginya sedikit pun. Jika dia mengerjakannya, maka ditulis baginya 1 kejelekan.' Kemudian saya turun sampai saya bertemu dengan Musa alaihissalam. Seraya aku ceritakan hal ini kepadanya, dan dia berkata, 'Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan.' Maka saya pun berkata, 'Sungguh saya telah kembali kepada Tuhanku sampai saya pun malu kepadanya.'" Hadis riwayat Muslim 162. Hadis riwayat Muslim 162. Untuk lebih lengkapnya silakan merujuk ke kitab Sahih Bukhari hadis nomor 2968 dan 3598, dan Sahih Muslim nomor 162 sampai 168, dan juga kitab-kitab hadis lainnya yang menyebutkan kisah ini. Ini keterangan dari John Pakpahan bahwa tidak ada manusia yang naik ke surga dan kisah Isra Mi'raj. Ini keterangan dari John Pakpahan, tidak ada manusia yang naik ke surga. Kita buka Alkitab Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Kalau berdasarkan Alkitab Yohanes 3 ayat 13, ini maka kisah Isra Mi'raj Muhammad SAW adalah bohong dan dusta besar belaka, karena tidak ada manusia yang naik ke surga. Saya ulangi sekali lagi, kalau berdasarkan Alkitab Yohanes 3 ayat 13 ini, maka kisah Isra Mi'raj Muhammad SAW adalah bohong dan dusta besar belaka, karena tidak ada manusia yang naik ke surga, karena tidak ada manusia yang naik ke surga. Alasan-alasan mengapa menurut saya John Pakpahan bahwa kisah Isra Mi'raj Muhammad SAW adalah bohong dan dusta besar belaka adalah, saya ulangi sekali lagi karena ini sangat penting.
Alasan-alasan mengapa menurut saya John Pakpahan bahwa kisah Isra Mi'raj Muhammad SAW adalah bohong dan dusta besar belaka. 1. Tidak ada saksi mata orang yang beragama Islam melihat Muhammad SAW Isra dari Mekah ke Yerusalem. 2. Tidak ada saksi mata orang yang beragama Islam melihat Muhammad SAW tiba di Yerusalem. 3. Tidak ada saksi mata orang yang beragama Islam melihat Muhammad SAW sholat 2 rakaat di Yerusalem. 4. Tidak ada saksi mata orang yang beragama Islam melihat Muhammad Mi'raj dari Yerusalem ke Sidratul Muntaha. 5. Tidak ada saksi mata orang yang beragama Islam melihat Muhammad SAW turun dari Sidratul Muntaha ke Mekah. 6. Pada waktu Mi'raj Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Yahya alaihissalam, dan nabi-nabi lainnya, sedangkan nabi-nabi yang ditemui Muhammad SAW itu masih di dalam alam kubur, belum dibangkitkan dari kematian. Jadi, nabi-nabi yang ditemui Muhammad SAW itu adalah mayat-mayat hidup yang belum dibangkitkan dari kematian atau zombie, karena nabi-nabi yang ditemui Muhammad pada peristiwa Isra Mi'raj itu masih di alam barzah, masih di alam kubur, belum dibangkitkan dari kematian. 7. Muhammad SAW sholat 2 rakaat di Yerusalem, sedangkan perintah sholat dari Allah SWT belum turun. Alasan ketujuh, Muhammad SAW sholat 2 rakaat di Yerusalem, sedangkan perintah sholat dari Allah SWT belum turun. Kesimpulannya, peristiwa Isra Mi'raj Muhammad SAW adalah bohong dan dusta besar belaka karena tidak ada saksi mata orang yang beragama Islam dan nabi-nabi yang ditemui Muhammad SAW belum dibangkitkan dari kematian, masih di dalam alam kubur, dan perintah Allah SWT untuk sholat 2 rakaat di Yerusalem belum turun. Saya ulangi sekali lagi. Kesimpulannya, peristiwa Isra Mi'raj Muhammad SAW adalah bohong dan dusta besar belaka karena tidak ada saksi mata orang yang beragama Islam yang melihatnya, dan nabi-nabi yang ditemui Muhammad SAW belum dibangkitkan dari kematian, masih di dalam alam kubur, dan perintah Allah SWT untuk sholat 2 rakaat di Yerusalem belum turun. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Muhammad SAW adalah nabi palsu. Saya ulangi sekali lagi. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Muhammad SAW adalah nabi palsu. Saya ulangi sekali lagi. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Muhammad SAW adalah nabi palsu. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dadah.